بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنما رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas amal-amal yang sederhana, amal-amal yang ringan tetapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, di mana di antara bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin itu ada amalan-amalan yang ringan, amal-amal yang sederhana namun besar pahala juga balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keikhlasan seorang hamba serta kebagusan hatinya itu berpengaruh terhadap nilai amal yang dilakukannya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis sahih tentang tingkatan-tingkatan pahala orang yang melakukan sholat, ya, jadi ketika sholat itu ada yang pahalanya separuh, ya, ada sepertiga dan seterusnya. Anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas bihasabil khushu'i wa tadabburi wa nahwihi mimma yaqtadil kamal. Bahwa perbedaan pahala sholat tersebut itu sesuai dengan perbedaan orang-orang yang sholat berdasarkan kekhusyuan, ya, dan juga tadabbur, berdasarkan tadabbur, penghayatan makna bacaan sholat, ya, jadi ketika dia membaca tasbih dia benar-benar mentadabburi bacaannya. Subhana rabbiyal azim, ya, jadi dia benar-benar tadabbur, khusyuk, ya. Di antara kesalahan di dalam sholat itu kita sering melihat orang terbiasa dengan zikir-zikir yang tidak jelas dan sangat cepat tanpa tadabbur, ya. Jadi kita sering mendengar orang baca tasbih itu lo atau lo. Kenapa nggak dijelasin aja? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Kita terbiasa, ya, lo. Akhirnya ketika sholat, kenapa ketika tarawih itu ada imam begitu cepat? Ya, karena dia bacanya kayak gitu. Ya, kita belum baca Subhana rabbiyal a'la, dia udah naik.
Mo, mo, mo. Kenapa nggak jalan? Allahu Akbar. Kenapa? Mo, mo. Ya, dia terbiasa tidak khusyuk, tidak jelas, tidak tadabbur. Ya. Ini yang menyebabkan sholatnya sempurna apa tidak itu dari tadabburnya, kemudian dari khusyuknya. Nah, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa ada amalan yang sederhana namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dipisah antara pengaruh iman, pengaruh ikhlas, dan juga kelurusan hati dari pelakunya. Ya, dan juga disertai dengan ittiba, mutaba'ah sunnah. Ya. Maka kita lihat bagaimana sosok seorang wanita yang kerjaannya itu membersihkan masjid, yang ketika meninggal dunia jenazahnya dicari oleh Rasulullah SAW dan disolati, bahkan sudah dikubur, dicari oleh Nabi SAW. Ya, ini kita menganggap membersihkan masjid itu mungkin pekerjaan yang sangat sepele. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah, anna imra'atan saudia, ada seorang wanita saudia berkulit hitam. Jadi ini tidak ghibah ya, hanya untuk memperjelas saja. Ya, jadi menjelaskan kekurangan pada seorang buta, pincang, gendut, krempeng. Itu kalau ada maslahatnya yang diinginkan, itu bukan ghibah. Seorang wanita hitam, kanat taqumul masjid aw syaban faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala anha aw anhum faqalu mata. Jadi ada seorang wanita atau seorang pemuda. Jadi ini ada dua ya, ada wanita, satunya pemuda. Yang mana wanita atau pemuda ini, ya, jadi perawinya ini ragu antara pemuda atau wanita. Jadi Rasulullah SAW merasa kehilangan. Ya, kemudian Nabi SAW sampai bertanya tentang orang tersebut, ya, tentang wanita tersebut atau pemuda tersebut. Maka para sahabat mengatakan bahwa dia sudah meninggal dunia. Ya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, afala kuntum adzantumuni, mengapa kalian tidak menginformasikan kematiannya ke aku? Ya, jadi ikhwatul iman azanillah wa iyyakum, adapun larangan tentang memberitakan kematian, maka yang dimaksud itu larangan yang tasyabbuh dengan cara-cara memberitakan kematian orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, jadi mereka itu biasanya berdiri di tempat-tempat tinggi, kemudian mereka menyampaikan kematian itu disertai dengan ketidakriduan dan seterusnya dengan syair-syair. Ya, jadi itu yang dimaksud. Adapun kalau hanya sekedar memberitahukan supaya segera diurus mayatnya atau supaya orang-orang datang menyolatinya, ya, maka itu pemberitahuan kematian yang tidak dilarang. Ya, sehingga ikhwatul iman azanillah wa iyyakum, Rasulullah SAW bersabda, "Dulluni ala qabri," tunjukkan makamnya kepadaku. Jadi mereka menunjukkan
makam orang tersebut. Ya. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmatun ala ahliha, wa inna Allah Azza wa Jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Sesungguhnya makam ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meneranginya untuk mereka dengan sebab aku mensolati mereka. Ya, jadi dengan sebab sholatku itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangi kuburannya. Ya, jadi kuburan itu gelap. Ya, kuburan itu sempit. Setiap yang meninggal dunia kecuali akan dihimpit oleh bumi. Ya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ada yang selamat dari himpitan bumi ketika meninggal dunia, maka yang berhak untuk selamat itu Sa'ad bin siapa? Sa'ad bin Mu'adz, yang ketika meninggal dunia arsy Allah bergetar. Ya, seandainya ada yang bisa selamat dari himpitan kubur, misalnya Sa'ad bin Mu'adz selamat. Ya, tapi dihimpit baru nanti akan diluaskan sesuai dengan amalnya. Semakin soleh, semakin ikhlas, semakin sempurna tauhidnya, maka akan ditampakkan surga dan kenikmatan-kenikmatannya, dan dijadikan kuburannya adalah taman surga. Oleh karena itu, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, wanita ini, kata Imam Ibn Hajar rahimahullah di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, wanita ini salah satu penduduk Madinah, lemah lagi miskin, tidak punya nasab yang mulia. Jadi kemuliaan di sisi Allah Ta'ala nggak ada hubungan sama nasab. Mau orang terkenal atau habib yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan nasab, tapi kesolehan, ketakwaannya, keikhlasannya. Ya. Dan orang-orang juga seakan-akan meremehkan wanita ini. Ya. Apalagi kerjanya cuma tukang bersih masjid. Ya. Tapi ikhwatal iman azzabillah wa iyyakum, hakikatnya beliau adalah sosok yang memiliki amalan yang sangat mulia, yaitu menyapu kotorannya, mengotori masjid agar jamaah bisa nyaman beribadah kepada Allah Ta'ala di masjid tersebut. Ya, maka ketika DKM, sini namanya DKM, Pak Mir, ya, itu berusaha untuk membersihkan masjid, membuatnya wangi. Apalagi ketika kita sujud, Masya Allah, rasanya wangi terus, bikin nyaman ya. Ininya juga empuk. Ya. Maka ini pahalanya sangat besar. Ya, oleh karena itu, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bagaimana Rasulullah SAW punya perhatian yang sangat besar sampai makamnya aja dicari, kemudian disolati. Ya, jadi kita dilarang ibadah di kuburan, tapi ada ibadah yang menjadi pengecualian, yaitu menyolati orang yang baru meninggal dan kita tidak sempat ikut sholat, atau kita baru dapat info, ya, mungkin 3 hari kemudian baru tahu, mana Ustaz udah meninggal, saya nggak tahu, ya, dikuburin di mana, di sana. Terus kita mencari kuburannya dan kita menyolatinya persis seperti
mayatnya sebelum dikuburkan, caranya sama. Ya, jadi nggak pakai rukuk sujud. Ya, jadi sama caranya. Dan ini ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa yang membuat terang kuburan itu amal soleh, dan juga keikhlasan orang yang mendoakan kita ketika kita meninggal dunia, keikhlasan orang ketika menyolati kita, sebagaimana Nabi SAW menyolati wanita tersebut, dan dengan sebab itu kuburannya jadi terang. Ya, jadi ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa orang-orang yang lemah, ya mungkin dari kita ya, mungkin menganggap sepele, bahkan ketika ketemu pun mungkin jarak yang sulit untuk menyalaminya atau senyum bahkan, ya, karena profesinya tukang sapu masjid, ya, atau mungkin profesinya tukang sapu jalan. Ya, tukang sapu jalan itu mungkin yang lewat nggak ada yang salah. Ada yang pernah nyalami tukang sapu jalan? Lewat ya lewat aja. Ya, bila perlu sambil disenggol gitu. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, kalau ikhlas maka amalan yang ringan ini ternyata besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa orang-orang yang lemah, ya, yang kita mungkin meremehkan mereka karena kondisi mereka, ya, kata Nabi SAW, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, bukankah kalian itu ditolong, kalian itu diberi rezeki, itu karena orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Jadi sampean itu kadang dapat rezeki lebih, itu karena apa? Bisa jadi orang-orang lemah, ya, sehingga sampean butuh pembantu, butuh tukang cuci, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa lemah di sini mungkin dari sisi materi, sisi fisik dan seterusnya. Ya, dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, kita melihat bagaimana Syekh Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, beliau mengatakan illa bidu'afaikum, ay illa bibarakatin wujudi, bibarakati wujudi du'afaikum wa wujudi fuqaraikum. Ini semata-mata karena orang-orang lemah di antara kalian, maksudnya semata-mata karena adanya keberkahan. Berkah apa? Doanya mereka, sholatnya mereka, ibadahnya mereka yang begitu ikhlas, dan orang-orang lemah dan orang-orang miskin di antara kalian. Ya, jadi ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, terkadang kita mendapatkan rezeki itu karena mereka, ya, keikhlasan mereka dalam doa, dalam sholat, dalam ibadah. Kemudian kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hujan pun turun, ya. Padahal kita menahan hujan dengan kepelitan kita, ya, sampai nggak mau juga mengeluarkan zakat, ya. Zakat enggak, tapi hal-hal yang nggak penting nambah terus, ya. Tupperware nambah terus, lemari nambah terus, kursi nambah terus. Zakat enggak, padahal itu wajib, apalagi yang sunnah. Yang wajib aja enggak. Tapi karena mereka orang-orang miskin ini, maka hujan masih turun. Ya, maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ya, kita diberi rezeki bisa jadi karena orang-orang miskin ini, sholat mereka yang khusyuk,
tangisan mereka, doa mereka, keikhlasan mereka. Ya, maka kemudian yang nyari batu bara dapat batu baranya, yang nyari minyak dapat minyaknya, yang nyari gas dapat gasnya. Ya, jadi fadaliman azanillahu yakum. Salah satu bos di PT Pama, dia pernah duduk ngobrol sama saya. Ustaz, batu bara ini memang agak aneh. Kok bisa, Pak? Ini kalau saya lihat karyawannya jarang sedekah, jarang sholat, itu susah juga nyarinya. Tapi begitu karyawannya itu rajin sholat, rajin kajian, rajin sholat duha, kemudian sedekahnya juga lancar, itu tiba-tiba dapatnya itu gampang banget. Ya, jadi fadaliman azamillahu yakum. Maka kita diberi rezeki itu bisa jadi karena keikhlasan, kesolehan yang dilakukan oleh orang-orang lemah. Ya. Baik, kemudian ini kita lewat-lewat aja karena kita ingin langsung kepada amal-amalnya. Jadi orang-orang yang lemah ini, mereka kemudian menjadi sebab kita mendapatkan kemenangan. Ya, bahwa sebab yang abstrak, ya, sebab abstrak maknawi, sebab yang pokok yang ini lebih penting. Ya, di mana bersandarnya hati, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keyakinan yang sempurna, ya, dan ini fataliman a'azzanillah wa iyyakum, ini sebab ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang lemah, ya, mereka sangat kuat hatinya di dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita membanggakan ilmu, kekuatan, kehebatan dan seterusnya, ternyata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu justru dari orang-orang lemah yang tidak dianggap itu. Kekuatan tawakal mereka, doa mereka, keikhlasan mereka. Ya. Dari fataliman a'azzanillah wa iyyakum, bahwa di dalam mendapatkan rezeki ini ada sebab yang zahir, ada yang ma'nawi. Dan salah satu sebab seorang diberi rezeki oleh Allah itu adalah karena doa, karena sholat, karena ikhlas orang-orang lemah. Ya, jadi ini juga kita lewat sudah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama yansurullah hadhil ummah bidu'ifiha bid'awatihi wa salatihi wa ikhlasihi." Ya, jadi semata-mata Allah menolong umat ini melalui orang lemah di antara mereka, ini dengan doa mereka, dengan sholat mereka dan keikhlasan mereka. Ya, dan hadis-hadis yang semisal seperti ini, ya, bisa dibaca. Bukankah kalian ditolong semata-mata karena adanya orang-orang lemah di antara kalian, yaitu dengan doa mereka dan keikhlasan mereka. Ya, kemudian ikhwataliman azanillah wa iyyakum, ini ada beberapa pembahasan yang kita lewatkan saja. Kita langsung kepada memberi minum binatang. Ya,
jadi memberi minum binatang ini sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ingat, ini beri minum binatang ini dapat pahala yang sangat besar, apalagi memberi minum orang yang haus akan ilmu, yang memberi minum orang yang kehausan. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Anna imra'atan baghiyah ra'at kalban fi yawmin harin yutifu bibir." Seorang wanita pelaku zina melihat seekor anjing di hari yang cukup panas, yutifu bibir, yang mana anjing itu mengitari sumur. Qad adla'a lisanahu min al-'atash. Saking hausnya anjing itu, dia menjulurkan lisannya. Jadi lisannya menjulur karena saking haus. Lalu wanita itu melepas sepatu. Sepatunya ini dilepas, digunakan untuk mengambil air sumur. Jadi fanaza'at lahu bimuqiha faghufira lahu. Maka ia pun diampuni oleh Allah dengan sebab amalan tersebut. Ini karena dilakukan oleh seorang wanita, maka ini bukan hal yang remeh. Kalau laki-laki ya gampang turun ke sumur, susah juga ya turun sumur. Ini turun ke sumur, laki-laki aja susah, apalagi perempuan. Bayangin, dia ngambil airnya pakai sepatu. Kalau pakai gayung mah cepat, kalau pakai ember, dia pakai sepatu. Susahnya bukan main. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Tapi apa yang dilakukan itu tidak dilihat orang. Nggak dilihat orang. Berarti dia nggak mengharap apa-apa. Ini ikhlas. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, keikhlasan itu menjadikan pahalanya begitu besar. Sampai wanita berzina pun diampuni oleh Allah ketika dia menolong binatang karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memberi minum tetangga yang hausan, memberi minum orang yang puasa, apalagi Ramadan udah dekat. Semoga kita bertemu dengan Ramadan, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar memberi minum yang puasa. Biasa di sini buka puasa bersama ya, alhamdulillah. Dan itu kesempatan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi fatal iman azamillah wa iyyakum, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu disayang oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi. Jadi sayangi yang di bumi. Yang di bumi ini semuanya, baik itu manusia yang mukmin maupun tidak, bahkan binatang sekalipun. Yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian akan disayang oleh yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang penyayang, apalagi memberi makan minum anak istri. Jadi apalagi memberi makan minum anak istri. Maka ini orang yang penyayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mengomentari kisah ini, fahada lima hasala fi qalbina min husni niyati wa rahmati ila al-idzal. Ganjaran ini karena saat itu terdapat dalam hatinya niat yang baik. Jadi min husni niyah, karena niat yang baik. Wa rahmah, juga karena kasih sayang yang besar. Penyayang dia. Jadi penyayang disayang sama Allah, bahkan diampuni dosanya.
Ya, maka jadi ayah yang penyayang, jadi ibu yang penyayang. Ya, dan ikhwatalliman azanillahu wa iyyakum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa naw'ul wahid min al-amali qad yaf'aluhu al-insanu 'ala wajhi yakmulu fihi ikhlasuhu wa ubudiyatuhu lillah wa yaghfirullahu lahu bihi kaba'ir. Terkadang satu macam amal dilakukan oleh seorang hamba dalam bentuk sempurna ikhlasnya dan ibadahnya kepada Allah, sehingga dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosa besarnya. Ya, jadi dosa-dosa besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sempurna ikhlasnya ibadahnya kepada Allah, dan ini sebab mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hadis wanita pelaku zina, pemberi minum anjing yang kehausan dan orang menyingkirkan ranting dari jalan, bahadihi safatil qalba biimanin khalisin kana fi qalbiha faghfara laha wa illa falaysa kullu bada safat kalban yughfar laha, maka dzalika hadzal ladzi laha husna syauq anit tariq. Wanita ini memberi minum anjing dengan iman murni yang terdapat dalam hatinya, lalu diampuni dosanya. Hanya saja tidak setiap wanita pelaku zina yang ngasih minum anjing dosanya diampuni. Ya, jadi fa'illahu iyyaka bi imanin khalisin wa ikhlasin qaimun bi qalbihi wa ghafara lahu bidzalik. Ya, jadi demikian itu orang yang menyingkirkan ranting duri ketika itu ia melakukannya dengan iman yang murni, ya, juga keikhlasan yang terdapat di dalam hatinya, maka ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, amal yang ringan jika ikhlas, ya, maka ini akan berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.